Sebentar saya buka ya. Selalu harus pakai masker. Salam sehat pada semua. Hei, hari ini mau nggak kita mau cari cara belajar yang menyenangkan dengan senang. Dan kita bisa belajar mahir di rumah. Mahir dan mandiri. Tapi bukan berarti sendiri loh. Kan bisa ada ibu, bapak, kakak yang menemani ya. Dan saya yakin teman-teman kangen sama teman-teman sekolah. Tapi kita kumpulin pengalaman belajar di rumah dan bisa di-share ya ke teman-teman yang lain. Ayo, mari kita ikut. Yuk. Hey teman-teman, selamat datang. Hari ini kita mau belajar bagaimana kita mampu fokus dan juga ingat ya, daya ingatnya kita dilatih ya. Ada beberapa cara ya yang kita bisa lakukan ya. Orang tua atau orang rumah bisa nemeni kita menyiapkan peraga, melakukan kegiatan main bersama. Dan ini hari ini kegiatan bukan hanya laku sekali, tapi berkali-kali kan, biar kemampuan fokus dan daya ingatnya meningkat ya. Siap nggak? Kita lihat peraga dulu ya. Pokoknya perlu beberapa spidol atau yang pokoknya krayon atau apa, terserah lah ya. Kalau ada, kita pakai yang kartu Uno. Siapa yang suka main kartu Uno? Mungkin ada yang suka. Nah, kalau nggak punya kartu Uno nggak apa-apa. Nanti kita buat kartu sendiri ya. Saya nanti jelasin. Tapi juga perlu kardus atau karton yang kayak gini ya. Karton bekas, pecah-pecahan juga nggak apa-apa. Warnanya juga bebas ya. Juga biasa perlu gunting. Dan perlu buku yang ada gambarnya ataupun selembar majalah. Nggak apa-apa. Ini kebetulan lembar majalah Bubu ya. Nanti kita coba ya. Oke, mari kita belajar ya. Kita mulai ya. Oke, kegiatan pertama kita mulai dengan buku ya atau majalah. Ambil aja. Nah, saya kebetulan ada selembar majalah dari Bobo ini ya. Nah, memang cakep ya. Ada macam-macam anjingnya. Yang dibaliknya apa ya? Oh, kita pakai ini aja ya. Ada hewan-hewan ya. Kita lihat. Nah, lihat sebentar. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Kita memperhatikan gambarnya. Lalu kita nutup. Nah, nutup ya. Nah, terus kita tanya. Ya, anak-anak tanya. Apa yang kamu ingat ya yang ada di lembar itu ya? Ingat apa ya? Kayaknya ada binatang jelas. Tapi binatang macam apa? Seingat apa ya? Saya kayaknya ada zebra deh. Apa lagi ya? Lupa. Kita coba lagi ya. 5 detik lagi ya. Kita kasih. Buka dulu. Buka. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Tutup lagi. Wow. Nah, sekarang kamu bisa ingat apa? Saya ingat ada apa yang namanya domba. Ada domba, ada apa lagi ya? Nah, pokoknya makin sering dilakukan, pasti daya ingat dan fokusnya kamu akan meningkat. Itu satu kegiatan ya. Oke, kita tutup dulu ya. Itu satu. Ya. Ada lagi, coba. Sekarang kita mau pakai kartu ya. Bisa kartu yang sudah dibuat, yaitu Uno kalau punya di rumah. Kalau enggak bisa bikin sendiri ya. Yang penting ada pasangan. Oke. Jadi kita perlu pasangan kayak gini. Nah, kayak gini ya. Ada berpasangan ya. Oke, kalau punya berpasangan begini, kita ambil 10 aja ya. 10 aja yang pasangan. Berarti kartu yang sama ya. Oke. Kartu yang sama. Oke, ini ada 4-nya. Yang merah 2 ini. Ini hijau 7 juga 2. Udah 10 pasang belum? Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Satu lagi. Nah, gini nomor 1. Oke. Kalau ada 10 pasang ya, kita kumpulin dan kita acak ya.
Nah itu tadi, kalau nggak punya kartu di rumah nggak apa-apa. Kamu bisa bikin pakai kartu sendiri ya. Bikin yang berpasangan, jadi gambar yang sama ya, belakangnya kosong. Oke. Yang penting kamu punya 10 pasang kartu ya, pasangannya sama ya. Oke, saya mau panggil teman ya, biar ada teman yang main ya. Oke, mari. Ada teman? Temanku mau datang, biar seru kan, harus bermain berdua. Bisa juga main bertiga, yang penting main sama orang di rumah, ya. Oke. Nah, yang pertama kita kocok ya, biar pasangan-pasangan itu kan nggak bersama. Ayo mari, teman-teman datang. Ini ada teman saya. Ayo, namanya siapa? Zui. Zui datang sini sayang. Zui, mari bantu saya. Melemparkan di sini ya. Tapi yang nutup, ya kan? Yang rapi, ayo ditaruh-taruh sini. Ya, sip. Nah, oke. Ini juga anak-anak, orang tua ini melatih memori, daya ingat, ya. Oke. Dan ini seperti mainan, tapi bener-bener kita harus melatih, ingatlah kartu yang ada di mana. Oke. Terima kasih Zoe, ya udah begini ya. Nah, sekarang kita giliran siapa? Ayo. 1, 2, 3 siapa? 1, 2, 3. Nah, berarti duluan Zui ya. Zui buka 2. Coba. Oh, di sini ditaruh. Satu lagi. Oh, kok sama? Nggak apa-apa. Oke, lalu kita tutup lagi. Betul. Oke, sekarang giliran saya kan. Nah, coba dulu. Saya nggak mau buka ini, mau buka yang lain. Wah, lucunya mana ya? Coba lihat. Wah. Oke, saya coba merekam dalam memori daya ingatnya 7 ada di mana, yang larang itu ada di mana. Tutup lagi. Sekarang giliran Zui. Wow, pintar Zui. Zui, gimana tahu kok ada ini dan ini? Kamu pakai apa? Ingat kan, daya ingatnya. Kok bisa daya ingatnya gimana? Saya malah nggak ingat itu. Berarti kamu daya ingatnya lebih kuat daripada saya ya. Bagus. Nah, ambil. Nah, karena kamu udah dapat, boleh lagi, giliran lagi. Yuk. 2 itu tadi. Nah, sama 5. Nggak sama, jadi tutup ya. Nah, coba saya harus melatih daya ingatnya juga nih. Coba ini. Tadi ada kan? Di mana ya? Ingat enggak ya? Kayaknya ini. Senang sekali. Saya ingat dan dapat satu giliran begini. Nah, kita bisa main sampai habis, ya kan? Nah, ini melatih daya ingat kita. Kalau sudah mahir dengan kartunya 10 ya, 10 pasangan, bisa nambah lagi ya. Pasti Zoe udah bisa, ya. Hebat lah, bisa sampai 100 kartunya, ya. Oke? Terima kasih ya, main bersama. Dan segitu lagi, kalau nggak punya kartu di rumah sendiri, nggak apa-apa. Buat sendiri ya, pasangan-pasangan. Yang penting ada yang sama ya, dan bisa ditaruh-taruh di meja seperti tadi, oke? Nah, ada lagi. Sekarang kita mau yang namanya, apa ya? Namanya flashcard. Flashcard itu apa ya? Flashcard sama seperti kartu, tapi kita buat sendiri. Dan itu bisa membantu kita dalam semua mata pelajaran, ya kan? Kebetulan saya sudah ada beberapa, saya mau kasih lihat. Mungkin teman-teman pasti lihat. Sebenarnya kalau ke toko buku bisa beli, tapi kita bisa buat di rumah sendiri, ya. Dan kalau buat sendiri, justru anak-anak akan lebih ingat lagi, ya. Selain jadi senang kan buat karya, ya. Contohnya ini misalnya ya, saya lagi belajar atau bikin kartu yang mempelajari matematika, ya. Matematika. Jadi saya tulis di sini jumlahnya ya, dan di belakangnya ya tentu saja ya 9 kali 6 ini. Nah, ini ada lagi gampang sekali, paling sederhana matematika sebenarnya kan. Ada soal, terus ada jawaban. Nah, anak-anak bisa melihat ini, bisa lihat depan, terus buka belakangnya. Kalau berkali-kali diulangi, ya pasti daya ingatnya makin mahir dan makin baik ya. Ini contoh aja. Tapi bisa juga jadi contohnya, ini juga tetap matematika ya.
mata pelajaran matematika, di mana kita membuat satu bentuk, ya, satu bentuk ini jelas dikasih warnanya begini. Nah, ini anak-anak buat sendiri kan? Oke. Nah, di belakangnya bisa ditanya anak-anak yang bagian hijau berapa pecahannya? Bagian merah berapa pecahannya dari satu bentuk ini segi 4, ya. Yang biru ini berapa pecahannya dari bentuk segi 4. Nah, di belakangnya tentu ada jawaban, ya kan? Nah, tapi itu tadi, biar anak-anak bikin sendiri kan, nggak harus yang sama ini. Selain matematika, ini juga contoh lagi ya, bisa dibuatkan semacam permainan. Ya, tapi anak-anak sendiri yang bisa buat ya, pertanyaan. Pertama, ini mungkin kita di dalam mata pelajaran rumah atau mata pelajaran IPS, kita mau belajar beberapa kata, apa yang dalam kamar. Ya kan? So, kita bisa buat satu kartu, sebutkan 10 hal di dalam kamarmu. Nah, anak harus ingat, apa sih yang ada di dalam kamarku? Ya? Nah, terus nyebutkan. Nah, ada tempat tidur, ada kursi, ada meja, ada buku, apa saja. Ya kan? Yang penting dia bisa sebutkan 10. Kan? Bukan hanya dia, tapi siapa aja yang dari teman main ya. Orang rumah yang bisa temenan. Nah, selain itu ada pertanyaan, di belakang dia bisa menulis kata-kata itu, ya kan? Menambah kata bahasa Indonesia atau mau bahasa Inggris, terserah, ya. Nanti dari pelajaran juga ya buat anak-anak, ya. Oke. Terus ada lagi, ini kebetulan mata pelajaran PJOK, olahraga, ya kan? Melakukan 5 gerakan senam dengan 5 bagian yang berbeda. Wah, sambil hitung. Coba deh, ini satu suruhan satu kegiatan. Nah, dia bisa nyebutkan apa saja yang ada di badan dia. Kan kita lagi belajar ya, bagian-bagian badan. Kepala, tangan, hidung, ya, bahu, ya, kaki, apa saja, ya kan? Itu menjadi bagian dari mata pelajarannya PJOK atau olahraga. Ada satu lagi, ini juga ke mata pelajaran IPA, bisa juga dipakai dalam IPA. Sebutkan alat dalam rumah yang memanfaatkan energi listrik. Wah, apa aja ya yang energi listrik? Pertama harus mungkin jelaskan atau anak harus ngerti. Listrik itu apa sih? Nah, listrik itu yang memang ada colokan kan. Kalau mati lampu nggak nyala, ya kan? Nah, apa aja ya yang di rumah yang pakai listrik? Yang jelas lampu. Mungkin ada rice cooker, ya, apa saja. Nah, itu bisa disebutkan. Nah, bisa juga setelah ini, main ini, nanyain anak, kalau kita mau hemat listrik, ya, hemat biaya listrik, hemat energi, kita bisa melakukan apa? Ya, tanya aja. Jangan lupa matiin lampu, ya. Jangan lupa matiin TV atau komputer kalau nggak kepake, ya kan? Kayak gitu. Jadi ada pelajaran IPA, ya kan, yang ini. Nah, ini contoh-contohnya aja. Nah, sekarang sebenarnya yang lebih baik anak buat sendiri. Ya, yaitu tadi balik lagi ke karton-karton yang kosong, dipotong ya, dipotong sini pakai itu tadi. Ya. Lalu anak-anak bisa memilih mau belajar matematika, boleh. Mau belajar IPS tadi boleh, mau belajar IPA boleh, mau belajar bahasa terserah. Nanti buat bersama dan bikin flashcard sendiri ya, dari karton, dari spidol dan ada apa ya. Ini satu cara bantu anak mengingat ya, memfokus dan mengingat ya beberapa informasinya, tapi secara aktif karena mereka yang milih ya apa yang mau dipelajarin dan cara mengingatnya sederhana ya dan bisa dibuat di rumah ya. Hey teman-teman, wah udah selesai ya pelajaran hari ini ya. Nah tadi kita belajar apa ya? Kita meningkatkan kemampuan fokus atau konsentrasi. Juga ada beberapa latihan untuk bantu kita daya ingat, meningkatkan daya ingat atau memori ya. Kenapa ini penting? Kenapa daya ingatnya penting dengan bikin beberapa cara kegiatan tadi ya? Kenapa nggak cuma baca aja, nonton aja? Kan banyak cara ya kan untuk mendapatkan informasinya.
Kenapa kita harus capek-capek bikin itu? Ya karena begini ya. Ini kalau kita lihat apapun yang kita pelajarin atau kegiatan sehari-hari, baik belajar atau bermain, yang kita ingat hanya 10% itu dari apa yang kita baca. Ya. Jadi semenarik apapun, besoknya ditanya, belum tentu kita ingat ya. Oke. Apalagi kalau nggak menarik. Yang kita 20% itu apa yang kita dengarkan. Jadi kalau misalnya ada instruksi, ya kan? Atau orang ngomong, atau audio, radio, ya. Guru ngomong, orang tua ngomong, ya. Kita mengingat 20%. Tapi itu saja, kan masih sedikit, ya kan? Nah, meningkatkan lagi, ya, adalah apa yang kita melihat. Nah, ternyata kalau kita melihat sesuatu, ya kan? Baik gambar, video, ya, langsung di alam, itu akan membantu kita ingat juga, ya. Contohnya, ya. Apalagi kalau kita baca, dengar dan melihat. Wah, nah itu yang lebih meningkat lagi, ya. Kalau kita lihat dan mendengar. Jadi itu misalnya yang audio visual, ya. Itu kenapa kita banyak YouTube, banyak video, karena makin apa yang kita pelajarin bisa dilihat dan didengar, itu makin bantu kita mengingat. Tapi ada yang lebih lagi, ya kan? Kalau anak-anak dimintain bercerita, mengucapkan atau menulis sendiri, wah, itu daya ingatnya jauh lebih tinggi. Dia diminta, ayo sebutkan apa sih binatang yang tadi yang ada di rumah dan dituliskan di kartunya. Wah, itu pasti jauh lebih ingat daripada kita baca di buku atau kita melihat ya di YouTube atau di videonya ataupun kita lihat film. Ya kan? Karena kita di sini sudah aktif, anak sudah melakukan sesuatu. Yang paling bantu kita ingat ya, apapun ya. Itu namanya kita melakukan sendiri atau melakukan bersama. Tapi kita yang aktif, kita yang membuat sesuatu. Tadi saya ajak teman-teman bikin flashcard sendiri kan. Sebenarnya bisa beli, ya kan? Tapi kalau beli mungkin hanya melihat atau baca. Tapi kita bikin sendiri, ya. Bikin sendiri atau sama orang di rumah. Wah, pasti kita akan ingat jauh lebih banyak, ya. Jadi kalau kita mau bantu anak-anak ingat, teman-teman mau bantu apa? Diri sendiri ingat, ya. Seaktif mungkin melakukan sendiri, ya, membuat sendiri, menulis sendiri, mengungkapkan sendiri. Itu akan jauh lebih banyak ingatnya. Ya. Apa yang kita pelajarin hari ini? Selain daya ingatnya, kita belajar bertanggung jawab, kita belajar percaya diri, dan jelas kita kerjasama sama orang-orang rumah, ya. Selamat belajar dan sampai ketemu lagi.